Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami, tak sesat terjerat menarik dinilai, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Mari kita sama-sama berdoa mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk minggu kita di pagi hari ini, yaitu hukum Tuhan yang kelima. Beginilah kita Tuhan, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan ganti umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyenangi jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama mengucapkan memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk pengampunan dosa kita. Adik-adik boleh dong bangkit berdiri, wah masih ngantuk ya. Oke baiklah, kita bangkit berdiri, ikutan pujian. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Musik suci. Hidup ini
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Episode kita pada hari ini tertulis dalam Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Selamat tahun baru adik-adik. Selamat tahun baru. Nah, baiklah, sekarang kita mengangkat pujian lagu tahun baru dari buku nyanyian nomor 70, Musika Suci. Dia masih tetap di channel yang sama, anak sekolah
Harapan Jaya, Resort Pekanbaru, jam 8. Jangan lupa ya adik-adik ya. Yang kedua boleh disampaikan ke Amira. Baiklah, adik sekolah minggu, karena adik sekolah minggu sudah melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Jangan lupa untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan kita yang dapat diserahkan melalui inang pendeta, guru sekolah minggu, siswa sektor di tingkat rumah adik masing-masing, dan jangan lupa untuk memasukkannya ke dalam amplop, dan jangan lupa lagi untuk menulis nama dan sektornya ya. Oke, jangan lupa ya adik-adik ya. Oke, yang ketiga yang akan disampaikan oleh Kak Citra. Nah, pengumuman kita yang ketiga, yang sekolah minggu pasti masih tahu kan kalau saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Jadi masih harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Jadi adik-adik sekolah minggu mau kemana pun ada di sekolah minggu pergi dan bahkan bermain atau mungkin ada tamu di rumahnya, tetap harus melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 5M. Oke, baiklah. Itu semuanya kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Selamat tahun baru adik-adik. Baiklah adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya, duduk dengan rapi agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan imam pendeta kita dengan baik. Baiklah, sebelumnya kita akan pujian dari buku nyanyian 749 ayat 1 tambah 3. Musik suci. Bersyukur kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat hari ini Engkau masih memberkati kami. Engkau mengantarkan kami boleh melewati tahun 2021 dan kami boleh memasuki tahun 2022 di tahun baru ini. Bapa di surga, kiranya Engkau tetap memberkati kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan walaupun kami berada di rumah kami masing-masing atau di rumah teman-teman kami, untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan di tahun baru ini kami memperoleh sukacita baru dari Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati anak-anak sekolah minggu agar kami tetap bersukacita menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita buka firman Tuhan untuk tahun baru ini 1 Januari 2022 dari kitab Efesus ya. Kitab Efesus pasal 4 ayat 21 sampai ayat 25. Coba Inang kasih waktu sebentar, kita buka Efesus 4 ayat 21 sampai ayat 25. Sudah dapat? Bagi adik-adik sekolah minggu yang sudah membuka Alkitabnya, jika adik-adik sudah mendapatkannya, kita membacanya bersama-sama ya. Kita baca Efesus 4 ayat 21 sampai ayat 25. Marilah kita baca bersama-sama.
Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Demikian firman Tuhan untuk tahun baru ini. Adik-adik sekolah minggu, gimana suasana tahun baru bersama-sama dengan keluarga? Pasti bersuka cita ya. Nah, kita harus tetap bersyukur karena kita boleh menikmati tahun baru ini dalam keadaan sehat, bisa berkumpul sama abang, kakak atau adik, terutama berkumpul sama orang tua kita ya di rumah. Nah, kita tetap bersyukur walaupun kita tidak bisa merayakannya di gereja, tetapi kasih Tuhan tetap menyertai adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Suasana tahun baru ini akan membawa kita mengantarkan firman Tuhan untuk menjadi hidup baru ya. Adik-adik sekolah minggu, kalau misalnya memiliki barang baru, tentu barang lama itu disimpan, ada yang sudah dibuang gitu ya. Misalnya nih, mungkin adik-adik sekolah minggu membeli baju baru, tentu baju yang lama jika sudah tidak dipakai lagi, bisa jadi itu kita alihkan kepada orang yang membutuhkan, atau kepada adik-adik kita, atau kepada teman-teman kita. Atau jika dia sudah buruk ya, namanya nggak bisa dipakai lagi, tentu kita buang ya. Kalau sesuatu yang baru itu pasti kita bersuka cita mengenakannya. Nah, pada saat ini tahun baru juga harus melekat di dalam hati kita firman Tuhan yang mengatakan, karena kita telah mendengar banyak pengajaran tentang Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti pernah ya mendengar pengajaran firman Tuhan, pasti pernah menerima khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Amang, Inang, Sintua atau Parhalado, dan juga Inang Pendeta, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Nah, apa yang kita dengar selama ini? Apa yang kita terima tentang firman Tuhan? Tentu saja Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang baik yang harus kita lakukan, menjadikan kita menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya ya. Jadi pada saat ini ketika kita sudah pernah mendengar, kita sudah pernah menerima firman Tuhan, harus ada keuntungannya, harus ada manfaatnya. Jangan sia-sia dong. Kalau kita sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan, kita sudah menerima nasihat atau menerima khotbah, jangan berlalu sia-sia, jangan terbuang atau terlewat sia-sia saja, tapi harus benar-benar kita lakukan. Demikian juga firman Tuhan tadi di sini dikatakan, karena kita sudah mendengar tentang Dia, kita menerima pengajaran tentang Dia, maka kita harus mengingat, oh, siapa saya dulunya? Siapa adik-adik sekolah minggu dulunya? Sebelum kita masuk ke tahun baru 2022, siapa sih kita di tahun 2021? Mungkin kita ada yang mengatakan, aku dulu manusia yang paling jahat. Aku dulu suka berbohong kepada orang tuaku. Aku dulu suka mencuri. Aku dulu suka jahilin teman-temanku. Aku dulu malas belajar, ya. Aku dulu selalu melawan orang tua. Nah, itu dulu. Nah, ketika yang dulu yang tidak baik itu, sama seperti yang Inang katakan, kalau ada barang kita atau pakaian kita yang sudah tidak bagus lagi, tentu kita harus buang. Ya, tidak mungkin dong baju yang tidak bagus kita berikan kepada teman, nggak mungkin kan, itu tidak baik. Tetapi barang yang tidak bisa lagi dipakai, yang tidak layak pakai, itu harus dibuang. Sama halnya dengan sifat kita yang dulu, yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari buang jauh-jauh. Ya, jadi siapa kita dulu itu harus kita tinggalkan, harus kita tanggalkan. Kalau dulu adik-adik sekolah minggu masih suka melawan,
Nah, di tahun 2022 ini adik-adik sekolah minggu tidak boleh lagi melawan orang tua. Kalau dulu adik sekolah minggu masih suka mencuri atau berbohong juga, maka tahun 2022 ini marilah kita tinggalkan sifat itu, jauh-jauh kita buang. Kita harus menjadi manusia yang baru, hidup baru ya. Supaya ada artinya kita merayakan tahun baru. Nah, di sini tadi dikatakan karena kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia yang lama ya. Harus meninggalkan manusia lama artinya segala perilaku, segala sifat buruk kita yang kita lakukan di tahun 2021, mari kita buang jauh-jauh, mari kita tinggalkan jauh-jauh. Nah, di tahun 2022 adik-adik sekolah minggu harus berjanji di hadapan Tuhan, kita menjadi hidup baru. Aku mau hidup baru. Jadi di sini harus komitmen adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, jangan lagi mengikuti nafsu dagingnya, jangan lagi mengikuti hawa nafsunya. Mungkin aku pengen mencuri lagi, aku pengen berbohong lagi, aku pengen jahilin teman lagi. Tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi kita kembali ke kehidupan yang lama. Kalau sudah dibuanglah ya. Kalau sudah buruk, jangan diambil lagi. Pakailah manusia yang baru. Pakailah hidupmu yang baru. Hidup baru adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan selalu taat kepada Tuhan. Kemudian dikatakan ketika kita mengenakan manusia baru, kita melakukan kebenaran dan hidup di dalam kekudusan, maka di sekolah minggu pertama sekali dikatakan buanglah segala dusta. Tahu ya arti dusta ya? Kalau dusta itu sama dengan kita tidak boleh berbohong atau berpura-pura baik. Ada dong biasanya kalau tahun baru maaf-maafan kepada orang tua ya. Biasanya mungkin adik-adik sekolah minggu punya tradisi di tengah-tengah keluarga minta maaf di malam harinya itu atau di jam 00 minta maaf kepada orang tua. Jadi di sini janganlah kita berpura-pura baik atau baiknya cuma 1 hari, baiknya cuma 1 jam, baiknya cuma 5 jam. Setelah itu kembali lagi jahat, kembali lagi melawan, kembali lagi bohongi orang tua. Oh jangan ya. Maka dikatakan tadi buanglah segala dusta. Jangan berpura-pura baik, tapi yakinkan diri kita, adik-adik sekolah minggu, baik dari yang terkecil sampai yang terbesar, harus mampu menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini dikatakan memang di ayat 25, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jujurlah ya. Jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan orang tua, jujur kepada guru-guru, jujur kepada diri sendiri juga, dan dimanapun kita berada. Jadi adik-adik sekolah minggu yang pertama yang mau ditekankan dalam firman Tuhan, yang pertama, marilah kita meninggalkan segala sifat kita, hidup kita yang lama itu, kita mengenakan hidup yang baru. Kita meninggalkan perbuatan yang jahat kita, dosa-dosa kita kembali membuka lembaran baru di tahun 2022 menjadi anak-anak yang hidup baru. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu jangan berpura-pura baik, tapi sungguh-sungguh berbuat baik, sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah memperkatakan hal-hal yang tidak baik, berkatalah jujur. Sebab hanya orang-orang jujurlah yang berkenan di hadapan Tuhan dan dipakai Tuhan untuk saluran berkatnya. Ingat ya yang 3 itu adik-adik, supaya Tuhan sayang kepada kita semua, kita juga merasakan berkat sukacita tahun baru hari ini. Kita doakan seluruh orang tua kita dimanapun berada, kita doakan teman-teman kita, terutama kita doakan pandemi COVID ini supaya segera berlalu, supaya tahun baru 2022 kita tetap menerima berkat yang baru dari Tuhan, menerima sukacita yang baru dari Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat tahun baru ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk meninggalkan segala karakter hidup kami yang lama,
segala kejahatan kami yang kami lakukan di tahun 2021. Kami boleh memakai hidup yang baru, kami boleh melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami sungguh-sungguh berbuat baik dan kami mau berkata jujur dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah sukacita tahun baru ini benar-benar membuat kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu Tuhan, agar kami boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Kiranya Engkau berkati orang tua kami yang kami sayangi, Engkau berkati guru-guru sekolah minggu dan juga guru-guru kami di sekolah. Kau berkati seluruh keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Bapa, ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak Tuhan menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Amin. Selamat tahun baru Negeri. Selamat hari raya. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Imam Pendeta kita. Ternyata hari-hari selain kita memiliki baju baru, sepatu baru, kita juga harus memiliki hati yang baru. Agar kita boleh hidup baru. Tadi sudah dijelaskan apa-apa saja yang hidup baru. Tentunya adik-adik harus melakukan hal-hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Baiklah, mari kita berikan ucapan syukur kita yang persembahan kepada Tuhan. Adik-adik mari angkat persembahannya, sama-sama katakan, inilah Tuhan, Inilah Tuhan, persembahan kami yang akan kami berikan dengan tidak berbohong. dengan tidak berbohong. Amin. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berikan persembahan kita. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 660 ayat 1 sampai 2. Musik Kasuci. Kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan